Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Nama Lina dari PBA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tatimmatun fi hukmil af'al inda isnadiha ila dhamair. Jadi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kata kerja atau fiil-fiil yang disandarkan kepada domir, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya fiil itu ada fiil sahih, ada fiil mu'tal. Yang fiil sahih ialah fiil yang tidak mengandung huruf ilat yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah sahih salim, kemudian mahmuj dan mudha'af. Sedangkan untuk yang fiil mu'tal adalah berarti fiil yang mengandung huruf ilat. Nah, seperti bina misal, ajwaf, naqis, dan lafif, ya. Nah, yang pertama adalah hukmus sahih salim. Hukmus sahih salim wa hukmuhu annahu la yuhdzafu minhu syai'un inda tisali ad-dhamair wa nahwiha bih. Wa kadza ma atasarrafa minhu la yuhdzafu minhu syai'un inda tasniyah wal jam'i. Nah, jadi hukum fi'il salim adalah ketika fi'il salim bertemu dengan dhamir dan semisalnya, maka huruf dan fi'il salim itu tidak boleh ada yang dibuang. Begitu juga lafal yang tertasrif dari fi'il salim ketika ditasniyahkan atau dijamakkan tidak boleh ada huruf darinya yang dibuang. Nah, jadi contohnya itu seperti katabtu, wa katabu, wa katabat. Nah, itu kan tidak ada yang dibuang, ya, hurufnya asalnya kataba. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fi'il mahmuz. Wa huwa ma kana ahadu hurufi asliyah hamzah. Jadi yang mahmuz itu berarti yang hurufnya itu mengandung hamzah, ya. Nah, wa hukmuhu kasalim illa annal amr min akhadha wa akala tuhdhafu hamzatuhu mutlaq. Nahu khudh wa qul wa min amar fil ibtida'i nahu mur wa yajuzul hazfu wa adamuhu fil asna'i nahu qultu lahu mur wa qultu mur. Nah, jadi hukum fi'il mahmuz adalah seperti fi'il salim, tetapi pada fi'il amrnya akhadha dan akala hamzahnya mutlak harus dibuang, seperti menjadi khudh dan kul. Dan pada fi'il amrnya ketika menjadi permulaan maka hamzahnya wajib dibuang, seperti mur. Diperbolehkan membuang hamzah dan tidak membuangnya ketika fi'il amrnya mur berada di tengah. Nah, seperti qultu lahu mur dan qultu mur. Nah, seperti itu. Kemudian wal hamzatu idza kana qablaha hamzatan mutaharrikah yajibu qalbaha mandatan min jinsi harokah ma qablaha taqulu amantu uminu imanan adlul awal. Wal hamzatu idza kana qablaha hamzah mutaharrikah yajibu qalbuha madda min jinsi harokati ma qablaha taqulu amantu minu imanan aslul awal amantu wasani uminu wasalis ismanan. Jadi hamzah ketika huruf sebelumnya berupa hamzah yang berharokat, maka wajib mengganti hamzah yang kedua dengan huruf mad, dan dari jenis harokatnya huruf sebelum hamzah yang kedua. Jadi kita ucapkan amantu, uminu, dan imana. Asal dari lafal yang pertama adalah amantu. Nah, itu kan ada hamzahnya. Nah, hamzahnya itu yang berada di awal dibuang. Yang kedua adalah aminu menjadi uminu, dan yang ketiga berasal dari imana menjadi imana. Seperti itu. Fa in kana qablaha ghairu hamzatin wa kanat sakinah jaza baqauha
Wakol buha min jinsi harokati ma qablaha taqulus ta'saro wastasaro wayusiru minal isari. Ketika huruf sebelum hamzah tidak berupa hamzah dan hamzah tersebut adalah mati, maka diperbolehkan menetapkan hamzah itu dan diperbolehkan menggantikannya dengan huruf dari jenis harokatnya huruf sebelum hamzah. Jadi kita ucapkan istasaro atau istasaro. Nah, dan yusiru atau yusiru dari isari asal katanya. Nah, wa idza kanat mutaharrikah qablaha mutaharrikun ghairu hamzah baqiyat nahu sa'ala was'ila illa idza kanat maftuhah wa qablaha dhammah fayajuz baqauha wa qalbuha waw nahwu yu'assiru wa yuwassiru minat ta'siri au qablaha kasratun fayajuzu qalbaha ya'a nahwu qariya. Nah, jadi dan ketika hamzah berharokat dan huruf sebelum hamzah berharokat dan tidak berupa hamzah, maka hamzah tersebut wajib ditetapkan seperti sa'ala dan su'ila, kecuali jika hamzah di fathah dan huruf sebelum hamzah di dhammah, maka diperbolehkan menetapkan hamzah dan diperbolehkan mengganti hamzah dengan waw seperti yu'assiru atau yuwassiru. Atau huruf sebelum hamzah di kasroh, maka diperbolehkan mengganti hamzah dengan ya seperti uriya atau uri'a. Nah, itu untuk yang fi'il mahmuz. Kemudian yang ketiga adalah hukmul mudha'af. Wa hukmul awal anna madiyah yajibu fihi al-ilgham illa idza tasala bihi dhamir raf'i mutaharrikin fayajibu faqul idgham nahwu madattu wa yajibul idgham fi masdarihi aydan idza lam yakun bainal mutajanisain fasilu wa illa fala idgham nahwu imtidadun wa kadza mudhari'uhu yajibu fihi al-idgham illa in dakhala alaihi jazimun fayajuzu lam yamudda wa lam yamdud wa illa an tatasila bihi nun an-niswah fayajibu fakul idgham nahwu tamdudna wa misluhul amr wan nahyu nahwu mudda wala tamudda wamdud wala tamdud wamdudna ya niswatu. Nah, hukum fi'il mudha'af yang pertama yaitu dari fi'il sulasi adalah pada fi'il madinya wajib diidghamkan kecuali ketika fi'il tersebut bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, maka wajib melepas idgham seperti madattu. Dan juga diwajibkan mengidghamkan pada masdarnya fi'il tersebut ketika di antara kedua huruf yang sejenis tidak ada huruf lain yang memisah, dan jika ada huruf lain yang memisah maka tidak boleh diidghamkan seperti imtidadun. Begitu juga pada fi'il mudhari'nya wajib diidghamkan kecuali jika ada amil jazm masuk ke dalam fi'il mudhari', maka diperbolehkan untuk diidghamkan dan boleh melepas idgham seperti lam yamudda dan boleh lam yamdud. Dan dikecualikan juga ketika fi'il mudhari tersebut bertemu dengan nun niswah, maka wajib memutus atau melepas idgham seperti tamdudna. Nah, disamakan dengan fi'il mudhari pada semua hukumnya adalah fi'il amr dan fi'il nahi seperti mudda, umdud, la tamudda atau la tamdud, dan umdudna ya niswah. Itu untuk yang mudha'af ya.
Kemudian selanjutnya adalah yang fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal itu yang salah satu hurufnya terdiri dari huruf illat. Yang pertama itu adalah hukmul misal, yang misal ya. Wa hukmuhu kas-sahih illa idza kanat fa'uhu wawu wa kana minal bab as-tsani awis salis awis sadis fatuhdhaful wa minal mudhari nahu wa'ada ya'idu wa wada'a yad'u wa wasiqa yasiqu wa misluhul amr nahwu id wasiq wal masdar nahwu idatan wasiqatan. Nah, hukum fi'il misal adalah seperti hukumnya fi'il sahih. Namun ketika fa kalimahnya fi'il misal berupa wawu, jadi ketika fa fi'ilnya berupa wawu dan fi'il misal itu termasuk ke dalam bab kedua yaitu fa'ala yaf'ilu, atau bab ketiga fa'ala yaf'alu, atau bab keenam yaitu fa'ila yaf'ilu, maka pada fi'il mudhari'nya wawu wajib dibuang seperti wa'ada jadi ya'idu, wa'ada ya'idu, atau wadu'a jadi yadu'u, dan wasiqa yasiku. Seperti halnya fi'il mudhari, artinya wawunya dibuang, adalah fi'il amr seperti id, sik. Nah, jadi dibuang ya huruf wawunya, dan masdar seperti aidatan dan siqotan. Nah, yang kedua adalah fi'il ajwaf, yaitu ajwaf itu berarti yang huruf ainnya itu adalah huruf illat ya. Al-ajwaf huwa ma'ainuhu harfu illah kaqala wa ba'a wa khafa asluha qawala wa bai'a wa khawifa quliba kullu minal wa wal ya alifan litaharrukiha wang fitahi ma qablaha fa idza usnida ila dhamir raf'in mutaharrik hudifat ainuhu litakhallusi minas sakinain li'anna al-madhiya yajibu taskinun akhir inda ittisal dhamir ar-raf'i al-mutaharrik bihi wa hurrikat fa'uhu biharakatin tujanisul ain nahwu qultu wa bi'su illa fi nahwi khafa fataharraka bil kasri min jinsi harakatil ain nahwu khiftu wa nimtu. Nah, kedua adalah fi'il ajwaf. Nah, tadi kan yang pertama itu misal, sekarang yang kedua ajwaf. Fi'il ajwaf yaitu kalimat fi'il yang ainnya berupa huruf illat seperti qola, ba'a, dan khofa yang asalnya adalah qawala, bai'a, dan khawifa. Nah, masing-masing dari wawu dan ya dirubah menjadi alif karena wawu dan ya berharokat serta huruf sebelumnya di fathah. Nah, ketika fi'il ajwaf disandarkan pada dhamir rafa mutaharrik, maka ain kalimahnya ain fi'ilnya dibuang untuk menyelamatkan dari dua sukun yang berkumpul, karena fi'il madhi ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik wajib disukun huruf akhirnya, dan fa kalimahnya diharokati dengan harokat yang sejenisnya dengan huruf ain fi'ilnya seperti qultu dan bi'tu, kecuali pada semisal khofa maka diharokati dengan kasroh yang sejenis dengan harokat ain kalimahnya atau ain fiilnya seperti khiftu atau nimtu. Nah, yang ketiga adalah asalis an-naqis. Nah, yang ketiga naqis. Wa huwa malamuhu harfu illah nahu ghaza wa rama wa radiya wa sarwa uslul awwalain ghaza wa ramaya bi fatahatin. Taharrakat kullu minal wa wal ya wan fataha ma qablaha faqulibat alifan. Jadi ketiga adalah fi'il naqis, yaitu kalimat fi'il yang lam kalimah
yang lam fiilnya berupa huruf ilat seperti goza, roma, rodia, sarwa yang asal dari dua contoh pertama adalah gozawa. Nah, asal kata goza itu akan gozawa. Kemudian roma asalnya romaya. Nah, masing-masing dari wawu dan ya berharokat dan huruf sebelumnya di fathah, maka wawu dan ya dirubah menjadi alif. Nah, faiza usnida ila dhamir raf'in mutaharrik ruji'at ila asliha in kanat salisatan nahu gozautu wa rumaitu wa qulibat ya in kanat ra'iatan fa aktsara nahbus tagzaitu wastarmaitu wa kadza ma'a alif al isnain nahu gozawa waromaya wastagzaya wastarmaya. Nah, ketika fi'il naqis disandarkan pada dhamir rafa mutaharrik, maka huruf illatnya dikembalikan ke asalnya ketika huruf illat itu berada ketiga seperti gozautu dan zamaitu. Nah, jadi huruf illatnya itu dikembalikan seperti asalnya dan dirubah menjadi ya ketika berada di keempat atau lebih, seperti istagzaitu atau istarmaitu. Begitu juga ketika bersamaan dengan alif tasniyah. Nah, maka dikembalikan ke aslinya atau dirubah menjadi ya seperti gozawa, romaya itu pakai alif ya. Istagzaya atau istarmaya. Nah, wa iza usnida ilal wa jam'i hudifat lamuhu wa baqitu fatahtul ain nahu gozau waroma. Jadi itu ada waw sukun tetapi ada alif ya, jadi dimatikan. Ketika fi'il naqis disandarkan pada waw jama', maka lam kalimahnya dibuang dan fathahnya ain kalimah masih ditetapkan seperti goza, roma. Jadi ada huruf waw sukun kemudian ada alif ya. Wa amal akhiraan fatabqa lamahuma ala haliha inda tasali inda tisali dhamir ar-raf'il mutaharrik bihima nahwu raditu wa sarautu wa kadza ma'a alif al-isnain nahwu radiya wa sarwa. Nah, adapun pada semisal dua lafal yang terakhir yaitu radiya dan sarwa, maka lam kalimah masih ditetapkan pada keadaannya semula ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik seperti raditu pakai huruf ya, sarautu. Nah, begitu juga ketika bersama alif tasniyah seperti radiya dan sarwa. Wa tuhzafu 'inda ittisali wal wawil jam'i bihima ma'a dhammil 'ain limunasabah alwa nahwul qaumu radu wa saru kullu hadza fil madhi. Lam kalimahnya fi'il naqis semisal radiya. Nah, lam fi'ilnya ya. Dan sarwa dibuang ketika bersambung dengan waw jama' dengan di dhammahnya ain fi'il untuk menyesuaikan dengan waw seperti al-qaumu radu dan al-qaumu saru. Nah, kesemua hukum tersebut berlaku pada fi'il naqis yang dalam bentuk fi'il madhi. Nah, amal mudhari' wal amr fa'amal fama'al alif isnain la tuhdhaful lam nahwu ta'zuwani wa tarmiyani. Nah, adapun pada fi'il naqis yang dalam bentuk fi'il mudhari atau fi'il amr, maka ketika bersama dengan alif tasniyah, maka lam kalimah tidak boleh dibuang seperti tagzuwani, tarmiyani. Nah, wa ma'awil jama' wa ma'awil jama'ah aw ya'il mukhadhabah takhdafu mutlaqan thumma in kanat alifan baqiya fathu ma qablaha nahwu yas'auna wa as'i ya hindun wa illa dhumma ma qablaha limunasabah alwawi wa kusira limunasabah alya nahwu yarmuna warmi ya hindu wa yaghzuna wagzi. Adapun fi'il naqis yang dalam bentuk fi'il mudhari atau fi'il amr ketika bersama dengan wawu jama' atau ya mukhatabah, maka lam kalimah secara mutlak dibuang, wajib dibuang. Kemudian bila lam kalimah berupa alif, maka fathahnya huruf sebelumnya masih ditetapkan seperti yas'un,
yas'aun, atau is'i ya Hindu. Namun bila tidak berupa alif, maka huruf sebelum lam kalimah di dhammah untuk menyesuaikan dengan wawu jama atau di kasrah untuk menyesuaikan ya mukhatabah. Seperti ilzi, yaghzun, irmi, ya Hindun, yarmun. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah lafif ya. Ar-rabi' al-lafif wa huwa qismain mafruq wa maqrun. Nah, lafif itu terdiri dari dua, yaitu mafruq dan maqrun. Fal mafruq huwa ma fa'uhu walamuhu min hurufi illah nahwu waqa wa wafa wa huwa bi'atibari أوله كالمثال وباعتبار آخره كالنقيص فتقول في المضارع يقي ويفي وفي الأمر قه وفه بحذف فائه تبعا لحذفها في المضارع مع حذف لأمره لبنائه على الحذف تقول قي يا زيد كيا يا زيد ya Zaidan, ku ya Zaidun, ki ya Hindu, kina ya Niswa. Nah, fi'il lafif mafruq yaitu kalimah fi'il yang fa kalimah dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat seperti wafa dan waqo. Fi'il lafif mafruq dengan melihat huruf pertamanya maka dia seperti fi'il misal, namun dengan melihat huruf akhirnya adalah seperti fi'il naqis, sehingga diucapkan pada fi'il mudhari'nya dengan yaqi dan yafi, dan pada fi'il amarnya diucapkan qih dan fih. Dengan membuang fa kalimahnya mereka mengikuti karena mengikuti pada dibuangnya fa kalimah dalam bentuk fi'il mudhari'nya beserta membuang lam kalimahnya karena fi'il amr karena fi'il amr dimabnikan dengan membuang. Kita ucapkan kih ya Zaidun atau kia ya Zaidani, ku ya Zaiduna, ki ya Hindu. Nah, wal maqrun huwa ma'ainuhu wa lamuhu harf illah nahwu tawa wa nawa wa hukmuhu kan nakis fi jami'i tasarrufatihi. Dan fi'il lafif maqrun yaitu kalimat fi'il yang kedua huruf ilatnya berkumpul seperti tawa, jadi di lam dan ain fi'il ya, tawa dan nawa. Hukum fi'il lafif makrun adalah seperti hukumnya fi'il naqis dalam semua bentuknya. Nah, selanjutnya yaitu disandarkannya kalimat fi'il kepada dhamir, yakni yatasarrifu al-madhi bi'atibari ittisali ضمير الرفع به إلى 13 وجها، 2 للمتكلم نحو نصرت نصرنا، و5 للمخاطب نحو نصرت نصرت نصرتما نصرتم نصرتن، و6 للغائب نحو نصر نصر نصروا نصرت نصرت نصرنا. Nah, fi'il madi dengan memperhatikan ketersambungannya dengan dhamir rafa' mutaharrik maka tertasrif menjadi 13 wajah. Nah, yaitu 2 wajah untuk dhamir mutakallim seperti nasartu dan nasarna, 5 wajah untuk dhamir mukhatab seperti nasarta, nasarti, nasartuma, nasartum, nasartunna, dan 6 wajah untuk dhamir ghaib seperti nasara, nasaron, nasaru, nasartu, nasarta, nasarna. Nah, wa kadzal mudhari' nahwu ansuru, nansuru, tansuru ya Zaidu, tansurani ya Zaidani, atau ya Hindani, tansuruni, tansurina, tansuruna, yansuru, yansurani, yansuruna, Hindu, tansurul Hindani, tansurani, an-niswatu, yansirna. Wa misluhu al-mabni lil majhul. Begitu juga fi'il mudhari seperti unsuru, nansuru, tansuru ya Zaidu, tansurani ya Zaidani, tansurani ya Hindani, tansuruna, tansurina, tansurna, yansuru, yansurani, Hindu, tansuru, al-Hindani, tansurani, dan an-niswatu yansurna. Begitu halnya terjadi pada fi'il yang dimabnikan majhul. Wa yatasarriful amr ila khamsah, unsur, unsuro, ansuru, unsuri, unsurna. Adapun fi'il amr maka tertasrif menjadi 5, yaitu unsur, unsuro, unsuru, unsuri, dan unsurna.
Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.